Seperti biasa, rencana Babe mau naik angkot 08, tapi nanti di depan MK. Terus yang keempat itu tadi kita ambil prioritas suatu hal yang penting aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sore hari ya, sekitar jam 4:17-an. Ini Babe lagi berjalan di trotoar yang dulunya ini Harmony Busway Center ya. Ini Duta Merlin depannya. Nah, ini kan udah gak bisa lewat nih mobil, motor, karena dialihkan ke jalan satunya. Dialihkannya pas lewat lampu merah Harmony. Oke teman-teman, ini Babe lagi mau menuju ke stasiun Tanah Abang. Seperti biasa, rencana Babe mau naik angkot 08, tapi nanti di depan MK ya, atau di depan lampu merah yang arah menuju kantor wali kota Jakarta Pusat. Ya, seperti biasa Babe sambil bahas sesuatu ya. Nah, tema yang ingin Babe bahas untuk kali ini terkait teman ya, atau rekan kerja. Pendek kata gini, apa yang harus kita lakukan ya untuk teman kerja yang katakanlah toksik ya, atau yang ya lebih banyak membawa ke arah negatif. Kan di suatu organisasi atau kantor ataupun apalah, pokoknya tempat kita bekerja, pasti ada rekan kerja ya, atau teman kerja. Tentunya selain ada atasan juga, mungkin juga ada bawahan yang menjadi intinya yang menjadi punya posisi lah ya, punya posisi. Pasti kan ada bawahan, dan tentunya juga ada yang ya teman-teman seperti biasa di kantor itu ya, teman biasa gitu, entah teman makan ketika istirahat atau teman diskusi gitu. Nah, ini Babe udah di depan BTN ini ya. Jadi Babe ulangin lagi ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman kerja atau rekan kerja yang toksik atau yang lebih banyak membawa ke arah negatif. Biasanya gini, berdasarkan pengalaman Babe sih, kan ada teman entah 1, 2 atau 3 dan seterusnya. Ada aja teman yang toksik. Toksik di sini artinya gini, misalnya suka mempengaruhi mempengaruhi untuk melakukan satu hal yang negatif lah ya. Contoh kasusnya lah biar gampang, misalnya nih, misalnya ada rekan yang suka curhat tapi lebih ke arah negatifnya gitu. Jadi kayak ngejelekin entah teman lainnya atau mungkin atasannya. Nah, sebenarnya itu ya lebih berbahaya menurut Babe, karena akan mempengaruhi takutnya. Nih sebentar, Babe mau nyebrang ya. Ini lagi di lampu merah Harmony nih.
Tuh udah jelas tuh, dilarang masuk kecuali BTN dan Duta Merlin. Jadi yang boleh itu cuma dua, yang ke arah Duta Merlin atau BTN. Selebihnya harus lewat sana tuh. Oh, ini berhenti. Merobos, barusan yang merobos. Merobos di itu, maksudnya di tempat pejalan kaki, apa tempat penyeberangan. Oke, Babe masih nunggu nyebrang nih. Ya, oke, Babe lanjutkan lagi ya. Tadi terputus gara-gara lampu merah. Ini pembukaan awal aja ya. Jadi bagaimana menghadapi teman yang toksik. Jadi yang pertama teman-teman, kalau Babe sendiri kita harus mengabaikan ya, atau abaikan saja. Biarkan dia mau cerita, mau apapun, kita abaikan. Dalam artian ya gimana ya, kalau kita tanggapi itu justru takutnya kita akan terbawa gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau Babes sebenarnya sering menghindar. Jadi kalau kan kita biasanya kalau udah lama udah tahu ya karakter teman masing-masing. Jadi menghindar itu menurut Babe lebih baik. Menghindar dalam artian gini ya, misalnya dia udah mau ke kita, ya kita kalau ngobrol ambil poin pentingnya aja, selebihnya ya segera pergi gitu. Jadi menghindar untuk hal positif ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, jadi pertama abaikan, kedua menghindar, ketiga kita jangan mudah terpengaruh lah. Apapun cerita dia tetap harus cross check dulu, dan dilihat prioritas penting atau tidaknya gitu. Kalau nggak penting ya balik lagi ke poin 1 atau 2 ya. Tetap kita harus verifikasi gitu ya. Nah terus yang keempat, ini penting, lebih penting lagi teman-teman. Jadi kita baiknya ketika ngumpul itu untuk satu hal yang benar-benar penting, katakanlah misalnya ada diskusi ringan, kita lakukan itu karena untuk satu hal yang penting. Kalau yang cuman hura-hura, ghibah dan sejenisnya, lebih baik nggak usah deh. Yang tahu penting atau tidaknya itu teman-teman sendiri. Misalnya kayak Babe nih, ada teman datang lagi ngumpul ya, lagi ngumpul terus ngomongin sesuatu, katakanlah suatu program terkait kerjaan di kantor kita, tapi lebih banyak obrolan yang negatif. Udah stop, itu nggak penting, stop gitu. Tuh. Nah, apalagi ya kalau misalnya kita diskusi atau ngobrol sesuatu udah tahu nggak penting terus kita ladenin terus, itu menurut Babe buang-buang waktu. Kalau Babe sih cenderung mending ditinggalin, udah melakukan hal yang lain, entah nulis, entah mungkin kayak Babe gini ya, vlogging ya. Babe terus terang kalau jam istirahat lebih tertarik ya nge-vlog lah, mencari sesuatu untuk inspirasi kayak gini lah misalnya. Kalau Babe sendiri sih gitu. Jadi memang setiap orang itu punya style masing-masing ya teman-teman, punya gaya tersendiri lah, punya solusi tersendiri.
Ya kalau Babe itu sih ada banyak sebenarnya ya, tapi paling tidak 4 hal itu yang biasa Babe lakukan. Jadi abaikan, terus penghindar, terus verifikasi ya. Jadi apapun yang kita terima informasi itu jangan diterima mentah-mentah. Takutnya itu bahan untuk mengadu domba, bahan untuk memfitnah dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu tadi, kita ambil prioritas suatu hal yang penting aja. Kalau dirasa itu nggak penting, nggak berkaitan untuk memajukan program kerja atau apalah ya, yang memang itu sekiranya untuk kemajuan pekerjaan kita, ya mending langsung ganti topik yang lain atau melakukan aktivitas lain. Di kantor itu ya biasanya ya, nggak tahu kalau di pabrik-pabrik ya teman-teman. Ini Babe di parameternya di kantor pemerintah lah. Nggak tahu kalau di swasta. Babe pernah sih kerja di swasta tapi nggak lama. Ini mah di kantor pemerintah. Itu ya apa ya, teman-teman toksik itu banyak. Entah mulai memprovokasi, entah mulai ya untuk mengadu domba dan lain sebagainya lah. Tahu sendiri lah pasti kalau teman-teman yang bekerja di kantor pemerintahan. Toksik di sini diartikan yang luas ya, jangan terlalu sempit. Bukan sekedar ngomong kotor, ngomong kasar, bukan, tapi lebih ke ya lebih parahnya itu tadi, yang mengadu domba, yang apa ya, lain di mulut lain di hati. Istilahnya gitulah. Nah teman-teman, ini bentar lagi Babe mau nyampe nih. Nanti disambung lagi terkait apa yang harus dihadapi untuk teman yang toksik. Next lain kali. Sementara 4 dulu, nanti Babe akan sambung lagi. Pokoknya masih banyak ya selain 4 itu. Seperti biasa ini hanya pemantik. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, monggo komentar. Itu aja dari Babe, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di depan MK, ini lampu merah yang ke kanan itu menuju kantor Wali Kota Jakarta Pusat.